Selamat pagi Bapak Polta Sitompul, BBA, MBA, selaku dosen pengajar, serta rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dinar Aurel Prayoga dengan NIM 2402010100249, mahasiswa kelas MJ 407, Universitas Saber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah manajemen perbankan yang berjudul Analisis Kesehatan dan Kinerja Bank Danamon Indonesia. Pada presentasi ini, kita akan membahas evaluasi komprehensif terhadap Bank Danamon yang mencakup 4 pilar. Yang pertama, kebijakan dan kualitas manajemen kredit. Kedua, analisis laporan keuangan konsolidasi. Yang ketiga, evaluasi rasio keuangan berbasis resiko atau risk based bank rating atau RBBR. Yang keempat, inovasi serta strategi layanan digital marketing. Bank Danamon sendiri merupakan bank umum swasta devisa yang saat ini beroperasi di bawah naungan grup keuangan global ternama asal Jepang, yaitu MUFG Group. Slide selanjutnya, profil Bank Danamon. Sebelum memasuki ke angka-angka keuangan, mari kita cermati profil singkat Bank Danamon. Bank Danamon didirikan sejak tahun 1956. Bank Danamon kini didukung oleh pemegang saham mayoritas, yaitu MUFG Bank Ltd sebesar 92,47%, serta sisanya 7,53% dimiliki oleh publik. Keunggulan utama Danamon terletak pada sinergi ekosistemnya bersama Adira Finance, Home Credit Indonesia, dan jaringan internasional MUFG. Fokus bisnisnya melayani segmen customer UMKM, korporasi, serta unit usaha syariah dengan mengelola total aset konsolidasi melampaui 300 triliun. Slide selanjutnya, bagian pertama, kebijakan manajemen kredit. Memasuki bagian pertama, kita akan mengulas bagaimana Bank Danamon mengelola portofolio serta kreditnya melalui kebijakan mitigasi risiko dan penanganan kredit bermasalah. Next, slide selanjutnya, manajemen dan kualitas kredit. Dalam hal kelayakan kredit, Bank Danamon menerapkan prinsip 5C. Karakter, capacity, capital, collateral, condition of economy secara disiplin. Untuk menjaga aspek kehati-hatian, prudential lending, bank mematuhi batas maksimum penyaluran kredit BMPK, serta memanfaatkan otomatisasi kredit scoring pada segmen retail dan SME. Apabila terdapat indikasi pemburukan, Danamon mengaktifkan sistem peringatan dini atau early warning system dan merestrukturisasi kredit secara proaktif. Kehati-hatian ini terbukti dari rasio cakupan atau CKPN penyisihan penilaian aset yang sangat kuat, yaitu di atas 260%, sehingga berhasil menekan angka NPL gross di level sangat rendah, yaitu 1,9%. Next, bagian 2, analisis laporan keuangan. Selanjutnya, pada bagian kedua, mari kita cermati dinamika laporan keuangan konsolidasi Bank Danamon, khususnya perbandingan kinerja tahun 2023 dan tahun 2024. Slide selanjutnya, ringkasan laporan keuangan konsolidasi 2023 dan 2024. Bisa kita lihat pada tabel di layar seluruh indikator keuangan utama Bank Danamon mencatat
pertumbuhan yang positif. Total aset tumbuh sebesar 6,9% dari 220,1 triliun menjadi 235,4 triliun. Kredit yang diberikan naik 7,5% menjadi 185,8 triliun, didorong pertumbuhan di segmen enterprise dan consumer. Lanjut, dana pihak ketiga atau DPK meningkat 6,2% menjadi 149,2 triliun dengan fokus penguatan dana murah atau CASA. Ekuitas atau modal naik menjadi 51 triliun atau sebesar 5,8%. Serta laba bersih konsolidasi tetap tumbuh positif sebesar 3,4% menjadi 3,62 triliun. Membuktikan daya tahan rentabilitas bank di tengah gejolak pasar. Lanjut slide ke-8, dinamika keuangan. Faktor yang pertama, faktor keunggulan atau strengths. 1. Permodalan yang sangat kuat, CAR sebesar kurang lebih 26%. 2. Sinergi pembiayaan rantai pasok atau supply chain finance bersama MOFG. Ketiga, kualitas aset yang aman dengan pencadangan kerugian yang tebal. Lanjut, tantangan dan resiko. 1. Lingkungan suku bunga tinggi high for longer yang menaikkan cost of funds atau COF dan menekan margin bunga bersih. 2. Persaingan ketat perebutan dana murah dari bank digital dan fintech. Ketiga, kebutuhan efisiensi operasional atau BOPO melalui kelanjutan transformasi digital. Slide selanjutnya, bagian ketiga, rasio keuangan dan kesehatan bank. Pada bagian ketiga, kita akan mengevaluasi tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan Risk Based Bank Rating (RBBR) sesuai standar otorisasi jasa keuangan atau OJK. Next, indikator rasio keuangan utama dan predikat kesehatan. Berikut adalah indikator rasio keuangan utama Bank Danamon. Yang pertama, CAR atau permodalan sebesar 26%, jauh di atas batas minimum OJK sebesar 8,0 atau 8%, sangat sehat. Kedua, NPL bruto kualitas aset sebesar 1,9%, di bawah batas maksimum OJK sebesar 5%, terlihat sangat sehat. Ketiga, ROA atau rentabilitas sebesar 1,8%, di atas minimum OJK yang 1,25%, itu sehat. Yang keempat, ROE atau Prof ekuitas sebesar 7,5%, dibilang sehat. Dari segi data dibilang sehat. Yang kelima, LDR atau likuiditas sebesar 83,5%, berada pada rentang ideal OJK yang yaitu 78% sampai 92%, termasuk sangat sehat. Yang keenam, BOPO atau efisiensi sebesar 78,2%, di bawah batas maksimum OJK yaitu 85%, termasuk sehat.
Berdasarkan evaluasi menyeluruh atas profil resiko GCG, rentabilitas, dan permodalan, Bank Danamon secara komposit memperoleh peringkat kesehatan sangat sehat. Slide selanjutnya, bagian keempat, digital marketing dan strategi. Selanjutnya pada bagian keempat, kita melihat bagaimana akselerasi digital menjadi motor pertumbuhan bisnis Danamon ke depan. Oke, next. Inovasi digital dan strategi masa depan. Strategi digital Danamon berfokus pada 4 pilar. 1. Platform digital. D. Bank Pro untuk nasabah retail dan Danamon Cash Connect atau DCC untuk segmen korporasi. Yang kedua, kontribusi profitabilitas. Peningkatan transaksi digital mendorong pertumbuhan fee-based income atau FBI serta efisiensi cost of fund lewat akuisisi tabungan CASA. 3. Mitigasi resiko cyber. Implementasi multifaktor authentication and enkripsi data dan AI fraud detection untuk perlindungan nasabah. Yang keempat, Danamon juga mempunyai akselerasi Open API, integrasi dengan e-commerce, payment gateway, serta perluasan konektivitas seperti QRIS atau cross barcode. Slide selanjutnya, slide yang terakhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, PT Bank Danamon Indonesia berada dalam kondisi sangat sehat. Bank memiliki bantalan modal yang kokoh, CAR sebesar 26%, kualitas kredit yang terkendali NPL sebesar 1,9%, serta fondasi digital yang siap mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Sekarang saya persilakan jika ada pertanyaan Q&A, silakan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.